dengan itu Moi. Apa ini? Susu. Hal suka? Iya. Hal suka minum di gelas. Iya. Ini gelas apa? Bilang apa sama mami? Tadi mami. Hai kalian, long time no share. Iya benar, long time no share karena udah lama banget aku nggak buat video dan berbagi dengan kalian. Nah kali ini kami mau berbagi tentang pengalaman Isyael yang belajar minum dari gelas, minum susu. Nah mungkin beberapa dari moms pernah lihat, aku pernah post di beberapa bulan lalu di media sosial aku di Facebook tentang Isyael yang minum susu dari gelas. Nah sekarang aku mau cerita bagaimana prosesnya, tips dan trik, serta manfaat minum dari gelas. Ikuti terus ya video kami kali ini. Parents, anak atau bayi khususnya perlu diajarkan dan dilatih untuk menggunakan gelas. Why? Karena itu punya banyak manfaat dan salah satunya yang penting adalah mengasah keterampilan motorik halus anak. Nah, pada umumnya, bayi mulai diperkenalkan dengan gelas pada usia 6-9 bulan. Ini tepat di masa MPASI mereka. Nah, yang dipakai adalah gelas khusus untuk anak atau yang dikenal dengan nama sippy cup atau gelas isap. Gelas isap ini terbuat biasanya dari bahan plastik dengan pegangan di kedua sisi gelas dan bentuk tutup yang mengerucut serta berlubang, mirip dot lah gitu. Nah jadi anak untuk bisa sampai ke tahap penggunaan gelas biasa pada umumnya perlu melewati proses dari dia nenen, puting susu ibu, kemudian beralih ke botol susu, lalu ke sippy cup atau gelas isap, dan sampai akhirnya ke tahap penggunaan gelas biasa. Untuk Isyael sendiri, dia mengkonsumsi ASI sejak awal. Jadi memang pada awal dia sudah mengenal dengan tahap nenen, kemudian dia beralih ke botol susu. Tapi sebenarnya itu di waktu yang bersamaan. Dalam proses mengasihi, kami juga memberikan dia sufor karena waktu itu ASI saya tidak mencukupi untuk kebutuhan Isyael, sehingga dia harus didoping dengan sufor dan penggunaan botol susu beriringan dengan proses dia mengasihi. Lalu setelah itu penggunaan sippy cup ketika masa perkenalan MPASI tepat di usia 6 bulan. Disclaimer, penggunaan sippy cup di usia 6 bulan pada waktu itu hanya untuk minum air putih. Jadi tidak untuk minum susu. Minum susu khusus hanya menggunakan botol susu. Nah, setelah usia Isyael 2 tahun, kami mulai mengajarkan dia untuk berhenti nenen. Dan puji Tuhan itu hanya butuh waktu sekitar 2 minggu. Lalu ketika dia berusia 2 tahun 3 bulan, kami melatih lagi Isyael untuk melepaskan kebiasaan minum susu dari botol susu. Kalau dipikir-pikir jarak waktunya cukup dekat ya, dari dia berhenti nenen sampai dia berhenti botol susu. Oh ya, untuk air putih sendiri tidak ada kesulitan untuk Isyael minum dari gelas biasa. Nah, yang jadi PR buat kami adalah untuk minum susu sendiri. Nah, kenapa kami berusaha untuk melatih dia di usia 27 bulan atau 2 tahun 3 bulan untuk lepas dari kebiasaan ngedot? Karena Isyael ini punya kebiasaan yang kurang bagus, kebiasaan mengemut makanan dan menyimpan makanan berlama-lama di mulut. Kebiasaan ini yang membuat dia sempat berada di fase sulit makan.
Jadi dia sulit makan dalam hal ini seperti nasi, sayur, dan lauk. Itu agak lama, bisa sampai 1 jam, 2 jam kami harus memberikan dia makan. Jadi pola yang awalnya 30 menit harus habis itu saya jadi mengesampingkan karena memang berat badan Isyael stuck 10 kilo selama beberapa bulan. Nah, ini adalah PR. Jadi ini adalah salah satu latar belakang kami sadar dan memutuskan untuk perlu melatih Isyael bukan hanya minum air putih dari gelas, melainkan juga minum susu dari gelas. Nah, untuk itu kami punya beberapa tips dan trik yang perlu parents perhatikan juga. Poin yang pertama tentang kesiapan. Dalam hal kesiapan yang perlu diperhatikan adalah kemampuan memegang botol susu dengan baik. Parents perlu memperhatikan apakah anak parents sudah bisa memegang botol susu sendiri dengan baik dan mengatur jumlah air yang diminum. Kemudian yang bagian selanjutnya adalah memperhatikan mulai ada tidak ketertarikan dengan gelas. Karena itu ketika memperkenalkan anak dengan gelas, mulai dari sippy cup maupun gelas biasa, kita perlu memperhatikan bentuk gelas, perlu yang bergambar atau karakter-karakter kesukaan dia, dan yang punya warna yang menarik untuk dia. Lalu poin yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu pendampingan. Dalam hal pendampingan yang harus kita perhatikan yaitu contoh. Kita perlu tahu bahwa anak itu adalah peniru yang ulung. Jadi kita perlu memberikan contoh kepada mereka bagaimana kita punya posisi duduk waktu mau minum supaya tidak tersedak, kemudian cara memegang, cara mengangkat gelas dan mengarahkan ke mulut. Selanjutnya kita perlu konsisten untuk membiasakan anak meminum susu dari gelas. Memang biasanya anak menolak untuk minum susu dari gelas karena dia sudah lebih nyaman minum susu dari botol susu dotnya. Tetapi sekali lagi ibu-ibu khususnya perlu sabar untuk membiasakan anak meminum susu dari gelas. Hal berikutnya yaitu memberikan motivasi bagi anak. Contohnya nih, wah Isyael sudah besar loh, makanya dia sudah tidak minum susu lagi dari botol dot. Atau coba lihat si kakak A, dia tidak minum susu lagi loh dari botol dot. Kan dia sudah besar, jadi minum susunya dari gelas. Nah, yang terakhir, jangan lupa memberikan apresiasi buat setiap upaya dari anak. Contohnya seperti biasa, pintar, good job, hebat, terima kasih. Parents, jangan anggap sepele loh untuk melatih anak minum susu dari gelas sejak dini, sebab ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Pertama, melatih motorik anak, jadi ada koordinasi antara gerakan tangan dan gerakan mulut. Kemudian yang kedua, melatih kemandirian. Yang ketiga, menjaga struktur gigi anak sehingga gigi anak tidak menjadi tonggos. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni mencegah dan menghilangkan kebiasaan mengemut dan menyimpan makanan di mulut sebagai akibat dari kebiasaan mengedot. Nah, ini terjadi seperti pengalaman Isyael, dan puji Tuhan sekarang kebiasaan ini mulai berkurang dan makannya pun mulai lebih baik dari sebelumnya, sehingga berat badan Isyael di setiap bulan bertambah. Oke, sampai di sini dulu ya video kami kali ini. Semoga pengalaman yang kami bagikan kali ini bermanfaat buat kalian semua, terkhusus untuk parents. Sampai jumpa lagi di next video. See ya!